Radio Unesa Informasi, Edukasi, dan Prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar program studi yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Datang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, salah satu prodi ini merupakan salah satu prodi yang luar biasa di Unesa. Ya. Sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Andes Artono M. Hum. Halo Pak Artono. Halo, selamat siang. Selamat siang. Salam Apa kabar? sehat. Nggih, alhamdulillah Bapak. Kabar baik Bapak? Baik, alhamdulillah baik. Semangat selalu. Semangat. Semangat selalu. Bahagia dan semangat selalu untuk Alhamdulillah. menjaga imunitas tubuh ya. Sebelumnya Pak Artono merupakan Ketua Jurusan dan Ketua Prodi S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Menempuh S1 di IKIP Surabaya dan menempuh S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Baik. Kemudian Pak Artono ini bergabung di Universitas Negeri Surabaya sebagai dosen pada tahun 1993 ya, sampai saat ini. Menjabat Kaprodi dan Kajur mulai 2019. Sebelumnya di tahun 2016 sampai 2019 sekretaris jurusan di Prodi S1 Pendidikan Sejarah. Asalnya dari Trenggalek. sama seperti saya Pak, dari Trenggalek, Jawa Timur. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Artono mengenai Prodi S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Baik, Pak Artono bisa dijelaskan sejarah berdirinya Prodi Pendidikan Sejarah ini di Unesa, Bapak? Siap. Ya. Sejarah pendidikan sejarah ini sebenarnya prodi yang paling lama, Mas. Iya. Jadi dulu itu di FISHA itu hanya 3 prodi, pendidikan sejarah, pendidikan geografi, dan PPKN. PPKN. 3 ini sebagai pionirnya. Berdiri tahun 1964 ya. 64 berarti pecahan dari UNER ya. UNER. Oh, iya. Kemudian dulu kan masih program sarjana muda ya. Iya, betul. Belum ada S1. Kemudian mulai tahun 79 80 mulai program Stata, sarjana S1. Nah, mulai itulah Unesa, belum Unesa ya masih. IKIP Surabaya. Mulai berkembang. Iya. Jadi dari IKIP Surabaya dulu sudah ada prodi pendidikan sejarah ini ya, Bapak? Iya, jadi sebagai perintisnya. Diperintis yang ada di Fakultas Ilmu Sosial itu. Baik. Kemudian visi dan misi, Pak. Visi dan misi dari prodi pendidikan sejarah ini, Pak. Iya. Jadi visinya pendidikan sejarah sesuai dengan jurusannya. Jadi ingin kuat di dalam pengajaran, teori dan praktek, kemudian ilmu sejarah, dan ditambah entrepreneur. Saat ini kan entrepreneur merupakan tuntutan. Betul. Nah, terutama mahasiswa ini bagaimana memanfaatkan ilmunya sejarah ini untuk entrepreneur hubungan dengan dunia pariwisata mungkin gitu. Iya. Jadi untuk kependidikan nanti unggul teori pembelajaran, Mas. Iya. Seperti teori konstruktivistik, bagaimana mengaplikasikan dalam sejarah, kemudian membuat media, ya, kemudian ilmu sejarahnya ya nanti termasuk teori-teori sejarah, metode sejarah. Nah, ini terutama ya kami mendidik sejarah nasional Indonesia. Iya. Ya. Karena bagaimanapun kami kan warga Indonesia, nasionalisme harus tinggi, apalagi kami orang sejarah sebagai contohnya. Betul. Baik. Kemudian untuk mahasiswa sendiri, Pak, mahasiswa dari program studi sejarah ini jumlahnya berapa, Pak? Mahasiswanya sekitar 400-an. 400 dari 4 angkatan? Iya. Jadi satu angkatan sekitar 90, 110. Ya. Berapa kelas itu, Pak? Dibagi dalam berapa kelas? Kami bagi 3 kelas. 3 kelas. Jadi rata-rata 32, 33 karena untuk efektif pembelajaran. Betul. Ya. Jadi 3 kelas, setiap kelasnya sekitar 32 mahasiswa, seperti itu. Setiap angkatan ya, Pak. Apakah di setiap tahun peminatnya juga banyak atau kadang banyak, kadang menurun atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini trennya naik, Mas. Luar biasa. Jadi kemarin kami ngisi RPS untuk persiapan akreditasi. Kita analisis dengan UPM, ternyata kemarin naik 10%. Naik 10%. Tahun 2020 ini atau? Tahun kemarin. 2019 ya. Tahun 2020 ini justru naiknya tajam, Pak. Bukan hanya prodi sejarah tapi juga UNESA. Dari ketua
penerimaan mahasiswa baru tahun kemarin hanya 6.000, sekarang 10.000 lebih Mas Indonesia. Iya. Ya kira-kira ada naik mungkin 20% sejarah. Sejarah naik. Ya, Berarti peminatnya 2 tahun berturut-turut ini naik ya Pak ya? trennya naik terus. Trennya naik pendidikan Alhamdulillah. sejarah ini. Iya. Dan yang diterima di setiap angkatannya hanya 90 Iya. mahasiswa. Kira-kira berapa Pak di pendaftaran tahun ini? Berapa ratus mahasiswa yang akhirnya disaring menjadi 90-an mahasiswa ini yang Nah masuk ini di karena sosial beda dengan yang lain, peminatnya sudah baik, tapi ya kalau secara perbandingan ya 1:2,5 lah. 1:2,5. 250-an ya. 200-an ya berarti Iya. Pak. Jadi ya Mendekati lumayan ketat. 300 ya. Iya, ya Ketat. lumayan ketat juga Pak ya. 1:3 untuk bisa lolos dan masuk menjadi bagian dari pendidikan sejarah UNESA ini. Betul. Luar biasa. Baik, kemudian untuk tenaga kependidikan atau tenaga dosen, Pak. Berapa jumlah dosen dan tendik yang ada di prodi pendidikan sejarah ini? Kami memiliki 13 dosen, 1 tendik. Ya. Doktornya ada 3, Dr. Nasution, Dr. Agus, Dr. Wisnu. Kemudian lainnya S2, ada beberapa masih nempuh S3. S3. Iya. Kemudian keahliannya juga beda-beda ya, macam-macam. Artinya kami juga karena pendidikan sejarah Mas, ini potensi untuk mengembangkan wirausaha tadi. Jadi dosen kami juga ada yang ditarik ke dinas purbakala pariwisata. Seperti Dr. Wisnu itu selain sebagai dosen UNESA, dia juga punya SK sebagai cagar budaya provinsi. Terus Dr. Andi Sumarno M.Hum itu sebagai cagar budaya kota. Jadi Surabaya. Ada kota, ada provinsi. Jadi pendataan benda-benda cagar budaya seluruh Jawa Timur dan kota Surabaya. Ya. Jadi selain menjadi dosen juga ada industri, aktif di luar UNESA juga. Betul, ya Pak, luar biasa. Jadi rekan UNESA bagi kalian yang memang mempunyai minat untuk masuk di prodi pendidikan sejarah Universitas Negeri Surabaya ini, persiapan diri kalian. Tentunya kalian saat lulus nanti bisa langsung mengikuti tes baik itu SNMPTN, SBM maupun SPMB untuk masuk di prodi pendidikan sejarah ini, Pak. Baik, kemudian untuk para mahasiswa atau calon mahasiswa lebih tepatnya Pak. Calon mahasiswa berarti saya ini masih siswa saat ini ya Pak. Kira-kira bila mana ingin masuk di prodi pendidikan sejarah, ada ilmu-ilmu khusus yang harus disiapkan kah Pak atau seperti apa? Ya sebenarnya biasanya mahasiswa itu memilih dengan dasar kesenangan. Ya. Rata-rata waktu seleksi itu dulu ada wawancara Mas ya. Betul Karena Pak. pandemi ini wawancara ditiadakan. Iya betul Pak. Selalu saya tanya tuh pasti dia pilihan sendiri. Jadi kan dia senang hati. Iya. Dan kami alhamdulillah Mas, backgroundnya beda-beda dari aliyah, dari SMK, dari SMA, dan dari Surabaya juga mulai banyak. Terutama saya senang sekali kalau dapat mahasiswa dari SMK audio Mas. Jadi teknologinya bagus sekali. Membuat media semacam. Jadi backgroundnya mahasiswa itu berbeda-beda. Ya. Jadi kalau ingin masuk sejarah ya silahkan aja, banyak baca lah yang penting. Pengetahuan umum. Ya. Khususnya ya di Jawa Timur, di Nusantara ini banyak peninggalan-peninggalan. Sekarang nggak asing lagi, Borobudur, Prambanan. Kalau Jawa Timur kita kenal Situs Trinil, Mojokerto, Majapahit. Sekarang secara umum mereka sudah di luar kepala. Soalnya sudah dari SD sudah dikenalkan, SMP didalami, SMA dikupas lagi. Nah, perkuliahan ini kalau memang suka ya tinggal melanjutkan, begitu ya Pak ya. Baik. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas Pak yang ada di prodi pendidikan sejarah ini apa saja? Selain ruang perkuliahan, yang tentunya pasti punya ruang perkuliahan. Iya. Jadi kami ada di gedung I7 karena masuk kampus Ketintang ya. Masuk kampus Ketintang. Ya. Nah, paling ujung. Iya. Masuk aja. Kami memiliki 4 ruang kuliah, lantai 2. Ya. Di atas ada 4 ruang kuliah, kemudian di bawah ada 1, kemudian tambah 1 ada lab, lab sejarah, rumah sejarah kita. Di rumah sejarah inilah kami mengembangkan penelitian, bakat mahasiswa, kemudian juga media, mahasiswa yang mata kuliah terkait dengan
Karena sejarah untuk mengaktualkan susah, Mas. Iya, Masa lalu ya. betul. Mempelajari Ya, masa lalu. membayangkan masa lalu kan Iya, harus ke lab. Ya, betul. ini kita fasilitasi dengan lab. Ya. Kemudian satu ruang lagi untuk ujian skripsi. Iya. Jadi secara fasilitas kami cukup memadai. Kemudian juga ada jalan untuk disabilitas juga. Iya. Karena kemarin kami semua mempersiapkan untuk akreditasi internasional asing. Iya. Tapi karena sesuatu hal, ya mudah-mudahan tahun depan lah. Amin untuk akreditasi internasionalnya. Baik, baik rekan Unesa, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Bapak Artono dari Kaprodi S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa. Kali ini masih bersama S1 Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Kita lanjutkan ngobrol lagi bersama Bapak Artono. Tadi di segmen 1 kita sudah mengupas sedikit mengenai pendidikan sejarah Unesa ini. Nah, di segmen 2 ini kita lebih dalam lagi mengulik-ngulik informasi mengenai S1 Pendidikan Sejarah. Ilmu apa saja sih Pak yang dipelajari di S1 Pendidikan Sejarah ini Pak? Ya, jadi ada 2 bidang ilmu ya, kependidikan dan ilmu sejarah. Kependidikan tentu saja membekali pedagogik ya. Kemudian seperti perencanaan pembelajaran, sebelum mengajar, media, kemudian strategi mengajar, itu ilmu-ilmu kependidikannya. Nah, nanti setelah lulus mereka mata kuliah itu persyaratan sebagai untuk PPL. PPL di istilahnya PLP sekarang PLP, pengenalan lingkungan persekolahan. Ya, kalau dulu PPL ya. Betul. PPL untuk PPG. Iya. Jadi dia PPL. PPL. Nah, untuk angkatan sekarang sangat lebih berbahagia ya, karena zaman saya dulu ya, zaman IKIP dulu kan masih cenderung ke materi ya. Sekarang karena kita sudah ada lulusan dosen dari UI dan UGM, kita ada 2, terutama UI dan UGM ya. Sehingga sudah perpaduan. Jadi sekarang kalau dulu belum dapat teori-teori sejarah, kemudian metode sejarah, itu dulu belum dapat, sekarang sudah mulai kita kaji teori-teori sosial, gaya-gaya UGM, gaya-gaya UI. Itu sudah mulai di-combine begitu ya. Dan combine dengan kelebihan kita adalah studi lapangan. Jadi sejak zaman Pak Estradi dulu, mahasiswa perlu dibekali untuk ke lapangan untuk mematangkan ilmunya, Mas. Karena sekali lagi ilmu sejarah kan harus diaktualkan. Betul. Abstrak. Iya. Bentuknya abstrak. Soalnya kita tidak mengalami, Pak ya. Iya. Jadi bagaimana masa lalu ini kita pelajari, kemudian kita bisa manfaat untuk sekarang. Kalau bisa memprediksi
ke depan. ke Mas. depannya. Jadi tidak sampai mengulangi hal yang sama, Iya, mungkin betul. seperti itu. Sebenarnya belajar sejarah itu sulit nggak sih Pak? Ya relatif Mas. Kalau asalkan senang, Iya. dan sangat bermanfaat Mas. Bagi saya sejarah itu ya luar biasa karena bayangkan ya kita misalnya belajar kolonial ya. Iya, Kolonial itu Belanda di Indonesia bisa kaya raya. Kenapa? Karena bisa memanfaatkan kekayaan alamnya. betul. Nah, kita orang sejarah ini harus bisa mencontoh kelebihan-kelebihan dari kedisiplinan orang Belanda. Anda bayangkan seperti jembatan Karah itu Mas. Iya, Ini jembatan bangun tahun Rolak. berapa itu? Rolak sampai Iya, sekarang kuat masih begitu. kuat, betul. Karena kedisiplinannya. Ya. Jadi sejarah ini kan kekuatannya di sumber. Jadi kita mencari sumber sejarah berupa arsip, kemudian artikel-artikel, Iya. benda-benda sejarah. Nah itu sebagai kekuatan sumber sejarah. Nah disitulah kita ya mau kalau senang ya ke lapangan senang Mas. Iya, happy. betul. Iya. Jadi mahasiswa ke lapangan juga senang. Nah dari situlah kemudian muncul ide-ide untuk menulis, mengeksplor apa yang belum, mungkin daerahnya yang Iya. belum pernah ditulis apa. Banyak karya-karya yang prestasi mahasiswa dari lapangan itu juga. Iya. Jadi pendidikan sejarah ini tidak hanya belajar teori dalam kelas saja, tapi ada studi lapangan juga Pak ya? Iya, PLK, PKL. PLK, PKL. Dan nanti di Merdeka Belajar kita bahas juga. Oh iya, nah ini juga dikaitkan dengan Merdeka Belajar. Seperti apa pendidikan sejarah ini menyambut Merdeka Belajar Bapak? Ya, karena UNESA selangkah Di depan, satu langkah di depan. Ya, maka kami juga mencoba ini tidak mau kalah ya. Iya. Jadi sesuai dengan SK Pembubaran PR1 juga, PD1 bahwa kami menyerapkan untuk angkatan 2019 dan 2020. Cuma polanya yang berbeda. Karena angkatan 2019 Iya, itu kan sudah kuliah 1 semester. Betul. Jadi yang 1 semester, 2 semester ya. Semester 3 ini baru Merdeka Belajar. Yang 2 semester ini nggak mungkin dihapus kan Mas? Betul Pak. Nah ini harus kita akui ya, hingga polanya nanti jadinya 602. Jadi 6 di jurusan dengan mata kuliah ya. Sekarang kan mata kuliah juga berbeda Mas. Jadi ada kepribadian institusi, kemudian keahlian, kemudian juga prodi. Kemudian ada mata berkarya, mata kuliah kemasyarakatan. Jadi untuk Merdeka Belajar kami untuk angkatan 2019 melakukan pola 602. Nah, untuk yang angkatan 20 ini yang betul-betul kami terapkan Merdeka Belajar penuh. Jadi kami menerapkan 5 semester di kampus, di jurusan. Ya. Di sini kami mata kuliah keprodian untuk membentuk guru dan ahli sejarah. Itu 5 semester di prodi, kemudian 1 semester di luar prodi, dan nanti 2 semester di luar kampus. Nah, di luar kampus inilah kami mengembangkan yang sudah kerjasama sekarang dengan museum dan arsip, ya. Kemudian dengan dinas pariwisata. Ya, ini kami yang sudah berjalan ini kami tingkatkan terus. Ya. Kalau bisa nanti dalam bentuk yang lebih nyata. Yeah. Karena mau tidak mau akreditasi ke depan kan sebenarnya standar ini lebih real Mas. Betul. Nggak bisa hanya misal MOU, tapi bentuk kerjasamanya apa, hasilnya apa itu harus jelas. Betul. Ya, nah ini yang harus sekarang kita persiapkan. Ya. Kemudian untuk ke luar kampus, kami juga kemarin sudah rapat dengan P3SI, Persatuan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia. Ya. Kebetulan Indonesia sebagai panitia. Luar biasa. Ya. Sudah disepakati beberapa mata kuliah untuk SKS dan semesternya, sehingga nanti kalau terjadi pertukaran pelajar misalnya dengan UM, dengan Yogyakarta, mungkin juga dengan UPI, itu mata kuliah sudah sama. Nah, kami sudah kesepakati dengan P3SI. Ya. Nah, kerjasama ini selalu kita rintis. Nah, ini bulan depan insya Allah kami juga akan mengundang dari Melbourne Luar biasa. Dr. Catherine untuk kuliah
historiografi dan metode. Kuliah tamu ini. Kuliah tamu karena kita kan harus go internasional. Betul sekali Pak. Ya, Unesa selangkah satu depan. Iya, Unesa satu langkah di depan. Prodi sejarah juga memiliki sumbangsih untuk mewujudkan itu semua. Betul. Begitu ya Bapak. Nah, di masa pandemi bagaimana prodi sejarah ini melaksanakan perkuliahan Pak? Ya, masa pandemi ini kami full daring. Full daring. Jadi terutama sesuai dengan kebijakan universitas, kalau bisa ya 6 pertemuan daring, Ya. selanjutnya diikuti dengan WA. Selama ini ya berjalan lancar karena mahasiswa kan juga dapat bantuan kuota. Betul, sudah mendapatkan bantuan kuota, sudah masuk. Iya, harus dimanfaatkan baik dari Kemendikbud maupun dari Unesa. Iya. Kemudian dari universitas kebijakan juga bagus. Penurunan UKT kemarin juga sudah programkan. Saya kira perkuliahan masa pandemi walaupun lewat daring, ya saya kira ya tetap jalan terus. Artinya komunikasi tetap jalan terus. Termasuk dengan mahasiswa baru kami kalau bertatap muka langsung belum Mas, tapi masih semua via daring. Kesiapan dari semester sebelumnya bisa kita ketahui bahwa di semester sebelumnya kan kita menghadapi pandemi baru di tengah-tengah semester Bapak. Jadi di awal-awal kita perkuliahan normal, bulan Maret dan seterusnya itu kita daring. Nah, kesiapannya seperti apa Pak? Kesiapan dari prodi pendidikan sejarah ini dibandingkan di semester sebelumnya? Ya, semester sebelumnya sebenarnya kita kan sudah terbiasa dengan pembelajaran daring ya. Jadi di Vinesa juga sudah beberapa mata kuliah, bahkan di aplikasi sudah ada. Jadi sejarah kebudayaan dunia, sejarah Asia Selatan, kemudian beberapa mata kuliah yang lain, sejarah masa Islam itu sudah bisa diakses seluruh Indonesia, sudah bisa masuk ke sana. Sehingga ini kita genjot, kita nggak nyangka ya, dipercepat dengan adanya pandemi ini. Sehingga ini dalam waktu dekat kami juga akan mengadakan workshop untuk perbaikan RPS. RPS kan harus menyesuaikan dengan daring semua. Betul. Kemudian kedepannya juga kami akan menyiapkan RPS yang berbasis pengajaran berbasis masalah semua. Berbasis penelitian, case method istilahnya. Nah, sekarang kan dituntut baru 35%. Tapi sejarah sudah, saya kira sejak sebelumnya sudah melakukan. Sudah mempersiapkan diri untuk pembelajaran daring. Jadi sudah walaupun belum pandemi dulu sudah ada beberapa mata kuliah mungkin yang sudah menggunakan e-learning Unesa itu ya. Vinesa. Jadi di masa pandemi ini dari prodi pendidikan sejarah tidak terlalu yang kaget, yang istilahnya kedandapan istilah Jawanya itu ya. Jadi sudah ada persiapan begitu ya Pak. Iya, karena di kami juga ada mata kuliah produk media Mas. Jadi di lab itu banyak CD-CD ya, kemudian film-film yang memang untuk media. Jadi kalau mahasiswa bosan di kelas ya memang kita rancang masuk lab ya, disitulah pengamatan, diskusi, kemudian kita mengundang narasumber juga ya. Cuma pandemi ini kami jadi harus terlambat. Kemarin Pak Gaslius dari Malang, kemudian dari UI kita diskusi bareng di lab. Di masa normal kemarin berarti ya Pak. Sekarang agak terputus. Termasuk ya kegiatan aktivitas mahasiswa juga lomba-lomba tuntutan kinerja kita juga kewalahan ini Mas. 2019 kemarin kita banyak yang walaupun sejarah misalnya menang karate di tingkat provinsi di Malang. Lomba karikatur tingkat nasional. Kemudian kita juga menang di juara 1 dan 3 lomba karya tulis di UGM. Jadi tahun kemarin. Banyak sekali juga prestasi-prestasi dari mahasiswa ya Bapak ya. Jadi walaupun pendidikan sejarah bisa dibuktikan di karate pun bisa jadi juara juga. Bahkan kemarin kolaborasi dengan beberapa fakultas, Unesa menang di Bali internasional grup vokal grupnya itu. Oh iya yang kemarin yang dari apa itu namanya? Lupa saya. Yang dari Sindra Tasik itu. Jadi ada dari sejarah juga yang ikut. Jadi antar jurusan, antar fakultas kami juga kolaborasi, termasuk PKM ya. Betul. Mahasiswa kami
dengan geografi, dengan Iya. teknik gitu. Iya. Kadang-kadang ya Betul. mahasiswa kan sekarang melalui media sosial itu saling komunikasi. Iya, baik. Oke. Baik rekan Unesa, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Artono kembali mengenai bagaimana sih lulusan-lulusan dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi masih bersama Bapak Dr. Andes Artono M.Hum dari S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Di segmen terakhir ini Bapak, kira-kira lulusan-lulusan dari Prodi Pendidikan Sejarah Unesa ini sudah tersebar di mana saja Bapak? Ya, yang jelas Jawa Timur menyeluruh, ya kemudian Bandung, ya termasuk juga ada yang di luar negeri juga. Sudah Ya. ada di luar negeri juga. Kalau yang angkatan saya sudah banyak yang kepala sekolah ya. Iya. Seperti Mas Mujiono di kepala sekolah di Banyuwangi, Genteng. Banyuwangi, iya. Yang dekat Pak Dikdo itu SMA Wonoayu, SMA 5 Sidoarjo. Sidoarjo, Ya. ya. Kemudian Pak Ari WD 1. WD1. Kemudian kalau yang baru-baru sebenarnya gini Mas, untuk alumni ini saya dorong untuk lulus 7 semester. Kan prestasinya ya mahasiswa selalu kan ada yang tinggi, sedang, kemudian biasa. Betul. Ya yang punya bakat ini ada lab itu kita bina sehingga bisa 7 semester. Lulusan kita langsung ditampung Mas, yang seperti yang kemarin lulusan baru yudisium sudah langsung diterima di SMA Mojosari, kemudian di SMA 2 Surabaya. Yeah. Kan ada yang sudah PN di SMA 2 Surabaya. Yeah. Di Surabaya banyak di SMA 18 ya. Kemudian SMA 10 Mas Agus ya. SMA 15 Surabaya ya. Banyak rata-rata tersebar ya, sudah tersebar di seluruh persada Nusantara, luar biasa. Di SMA 15. Iya. Iya. Jadi rata-rata memang dia on time ya. Memang kebanyakan kalau belajar dari senang masih dia keahliannya itu ya dengan hati. Betul, betul nah, Bapak. Ini kelihatannya sekolah-sekolah itu menerima dengan alumni kita. Seperti di dekat Suramadu itu ada pondok besar. Ya. Alumni kita kemarin ada permintaan ke lembaga, ke Pendidikan Sejarah, ketua yayasan minta alumni ya. Alhamdulillah kita kirim yang terbaik juga. Dan dia kerasan juga di sana. Mas Doni ya. Jadi lulusan dari pendidikan sejarah ini tidak semuanya menjadi guru juga Pak ya. Mungkin ada yang jadi praktisi ilmu sejarah dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan juga. Ini ada Mbak Ena ini di peneliti di Polri ya. CIS ya. Iya, CIS Polri. Sekarang
sekarang peneliti di sana, dia alumni angkatan angkatan 12 ya. Kemudian S2-nya di UGM, sekarang ke sana ya. Dia juga selalu hubungan kami untuk membantu ya, artinya selalu bagaimana, terutama sejarah kan butuh sumber, Mas. Betul, betul, Bapak. Kemudian alumni yang lain saya kira tidak harus jadi guru ya. Ya. Karena ada mahasiswa saya yang expert betul, jadi dia betul-betul sejarahnya kuat ya. Jadi tentang mitos, tentang cita rakyat, tentang itu dia paham, Mbak Ulan itu ya. Kemudian belum lulus itu sudah ditarik di museum. Ya. Di Museum Majam dia sudah pesan sana. Ya. Kemudian guide ya, kami kerjasama dengan museum tiap 1 semester itu ada 1 semester khusus mahasiswa itu magang di museum dan arsip. Nah di sini dia sebagai guide, tour guide gitu ya, Pak. Menjelaskan barang-barang ini, silsilahnya seperti apa gitu ya. Dan guide ya, ini sebagai mata kuliah tambahan. Nah, nanti di mereka belajar ini kami kembangkan lebih lanjut sehingga mahasiswa akan lebih tertarik ya, selain sebagai guru sejarah juga kayak manajemen guide, sebagai guidance ya, kemudian sebagai pustakawan dan sebagai perbakala. Iya. Baik, jadi selain mempelajari secara teoritis di pendidikan sejarah ini juga ilmu praktek atau ilmu yang langsung diterapkan di masyarakat begitu juga dipelajari juga ya Pak. Betul. Ya. Jadi bekal setelah lulus dari pendidikan sejarah ini tidak hanya bekal menjadi seorang guru, tapi menjadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Artono tadi. Terus sebagai penulis juga. Ya, jadi penulis apa Pak kalau tahu Pak? Ya, kita kan kemarin pemerintah misalkan penulisan sejarah kota. Misalkan Mas dari Trenggalek ya. Iya betul. Sejarah Trenggalek seperti apa? Ya itu butuh ahli sejarah. Betul. Nah, kemudian Kota Gresik. Ya. Kemudian Prof Amin kemarin yang sudah dengan pensiun juga beberapa kota hasil karya kerjasama dari kita. Yeah. Termasuk pengajuan pahlawan-pahlawan nasional. Ya itu kami juga dengan dinas sosial mengajukan tokoh-tokoh yang dipandang penting pada masa perjuangan belum sampai memperoleh penghargaan. Betul, luar biasa. Jadi selain menjadi seorang guru di pendidikan sejarah ini, kalian juga akan dididik menjadi praktisi-praktisi sejarah seperti yang sudah dijelaskan Bapak Artono tadi. Bisa jadi tour guide di museum, bisa jadi ahli purbakala, pariwisata dan lain sebagainya. Masih banyak sekali berbagai macam pekerjaan sesuai minat kalian. Jadi prodi pendidikan sejarah ini istilahnya sebagai jembatan yang mengantarkan ya. Penerapannya akan kalian sendiri yang iya betul yang kan politik juga ada Mas. Sejarah kan juga belajar politik. Betul. Anggota dewan ada juga ya Pak. Madura ada. Luar biasa. Jadi itu rekan Unesa. Jadi banyak sekali profesi-profesi yang bisa kalian geluti ketika kalian memasuki prodi S1 pendidikan sejarah. Setelah lulus di pendidikan sejarah ini apakah seseorang itu bisa disebut sejarawan, Pak? Ya tergantung kemampuan Mas. Kalau memang dia menghasilkan karya-karya, metode teorinya kuat, ya kan. Jadi dia bisa menelusuri sumber ke arsip, kemudian dia menulis, ya bisa sebagai sejarawan. Sejarawan ya Pak. Jadi bekal dari teori dan metode kuat, mengembangkan ilmu sejarah sebagai sejarawan. Ya. Jadi sebagai guru, sebagai sejarawan, sebagai penulis. Luar biasa. Jadi seperti Mas Eko itu dari guru Muhammadiyah Gresik. Ya. Dia selain sebagai guru sejarah sebenarnya ahli IT. Jadi dengan lomba-lomba akhirnya dia sebagai pemenang pembuat media sejarah nasional. Nah, kemarin dikirim ke Australia. Luar biasa. Tahun kemarin ya. Iya. Alumni UNESA. Iya. Alumni UNESA. Luar biasa. Jadi rekan UNESA bisa menjadikan motivasi untuk kalian bagi yang saat ini sedang menempuh pendidikan di S1 pendidikan sejarah. Kalian patut berbangga dan tentunya banyak berprestasi dan berkontribusi untuk prodi pendidikan sejarah dan Universitas Negeri Surabaya. Pak Artono, terakhir harapannya untuk prodi S1 pendidikan sejarah ke depannya ini seperti apa, Pak? Ya, kami menghendaki kalau dalam sejarah kan dan teori ya. Ya. Ono typing mengatakan challenge and response.
tantangan dan jawaban. Jawaban. Nah, sekarang tantangan sangat luar biasa, apalagi masa pandemi ini. Harapan kami ya kami akademisi, kemudian mahasiswa, alumni ini berani mengubah diri. Sejarah kan perubahan. Betul. Adaptasi dengan perubahan saat ini, karena konsep-konsep perubahan sekarang luar biasa. Seperti pendidikan sekarang nggak beda dengan zaman saya, Mas. Kalau dulu kan materi, sekarang materi bisa dilihat di Google. Betul. Nah, semuanya ada jawabannya di Google. Iya, sudah. Maka bagaimana kita untuk memajukan pendidikan sejarah ini sudah berubah. Iya. Mengubah gimana? Sekarang bukan materi penekanannya, Mas, tapi pada skill, keterampilan dan sikap. Bagaimana guru yang mempunyai keterampilan ilmu bisa diterapkan itu, ya. Jadi kalau materi kan sudah lewat ya. Yeah. Makanya kita mendidik kan, kata sahabat Nabi kan sesuai dengan zamannya, Mas. Betul. Ya. Jadi ya kami harapannya akademisi, dosen, mahasiswa ini jangan alergi dengan perubahan. Kita harus menangkap perubahan-perubahan ini harus adaptif. Ya. Misalkan dengan daring ya, kita harus melakukan dengan daring. Terutama adaptif dengan teknologi. Ya, bagaimana mengaplikasikan teknologi terutama dalam pembelajaran dan penulisan sejarah. Yeah. Jadi buku-buku sejarah menjadi menarik, Mas. Yeah. Kenapa? Karena settingnya, gambar-gambarnya itu bagus-bagus sekali. Jadi tidak membosankan seperti itu ya, Pak ya. Betul. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Jadi sejarahnya harus fleksibel mengikuti arah perkembangan zamannya seperti apa nanti. Harapan kami perubahan pola pikir, perubahan sikap ini yang untuk menghadapi tantangan zaman ini. Sehingga Indonesia tetap satu langkah di depan. Oke. Tadi hampir saja terlupa. Akreditasi dari Prodi Pendidikan S1 Sejarah ini, Pak. Oh iya, akreditasi kita menyumbang sejak dulu untuk visa sangat luar biasa ya. Yeah. 3 tahun 3 periode kita sudah A terus. Mas. A terus. Yeah. Berarti saat ini juga A ya, Pak ya. A. Alhamdulillah. Ini 2021 berakhir, ini akan mengajukan akreditasi internasional. Insya Allah kami di Fakultas bisa mendapat 2 jatah. Mudah-mudahan sejarah dapat jatah ya. Amin. Karena sudah 3 kali nggak tinggi jatah, kebangetan. Iya. Tapi sudah A itu sudah luar biasa, Pak. Walaupun belum internasional. Ya sekarang kan akreditasi berubah, Mas. Akan sekarang nggak ada. Sekarang akhirnya kan unggul. Baik. Dan kita mencoba ke 9 standar itu. Yeah. Misalnya nanti nggak ke akreditasi internasional karena jatahnya terbatas, ya kami mencoba ke unggul. Ya, karena A sudah 3 kali. A sudah 3 kali, luar biasa. Jadi patut berbangga rekan Indonesia semuanya. Bagi kalian yang menempuh pendidikan di S1 Pendidikan Sejarah ini, kalian patut berbangga dan harus berkontribusi tentunya untuk prodi, jurusan maupun fakultas. Dan yang paling penting untuk Universitas Negeri Surabaya. Semua itu dukungan dari mahasiswa, betul, dari dosen, teknik, dan fakultas juga universitas. Iya, sinergi yang kuat, ya, yang kuat, yang kompak dari semua elemen yang ada di kampus UNESA ini. Karena tridharma perguruan tinggi kan harus, ya, kalau penelitian nggak bagus ya nggak bisa. Betul. Latihan nggak ada ya, pembelajarannya. Ya. Jadi harus seimbang semuanya, Bapak. Iya, harus seimbang semuanya untuk mewujudkan UNESA satu langkah di depan. Baik, terima kasih Bapak Artono atas hadirnya di Radio UNESA. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan ilmu untuk rekan-rekan semuanya, baik para calon mahasiswa yang sekarang masih SMA mungkin untuk mahasiswa juga. Baik. Terima kasih rekan UNESA. Demikian obrolan saya bersama Bapak Dr. Andes Artono MHum selaku Kaprodi S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Sampai jumpa di Bincang UNESA selanjutnya.